Pernah nggak kamu merasa sudah berusaha jadi orang baik, tapi malah dilukai? Atau kamu sudah berbuat tulus tapi malah diabaikan, bahkan dilupakan? Rasanya seperti tertampar oleh kenyataan. Dan kalau terlalu lama disimpan, kecewa itu bisa berubah jadi luka. Luka yang nggak terlihat, tapi terasa setiap kali kita mengingatnya. Kalau kamu sedang berada di titik itu, di sini tempatnya untuk duduk sebentar, mengatur napas, dan menenangkan hati yang mungkin sedang lelah karena berjuang sendirian. Karena rasa kecewa, rasa sakit hati, itu bukan hal yang harus dilawan dengan kemarahan, tapi perlu dipeluk dengan keikhlasan. Tarik napas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan. Biarkan dada kita sedikit lebih longgar dan hati kita lebih lapang. Kadang, rasa sedih dan kecewa datang bukan karena kita kurang kuat, tapi karena kita terlalu berharap pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Sikap orang lain, balasan atas kebaikan kita, atau pengakuan dari mereka yang tak pernah benar-benar melihat kita. Terkadang, rasa kecewa datang karena kita belum benar-benar mengikhlaskan. Kita masih ingin dihargai, masih ingin dipahami, masih berharap kebaikan. Dan itu manusiawi. Tapi saat dunia tidak memberi apa yang kita harapkan, bukan berarti kita berhenti berbuat baik. Bukan berarti kita membalas dengan hal yang sama. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Luar biasa ya. Ayat ini bukan hanya soal makanan, tapi soal niat. Ikhlas karena Allah. Itulah kunci dari ketenangan batin saat semua hal terasa nggak adil. Karena ketika kita berbuat baik hanya karena Allah, kita akan tetap tenang meski kebaikan itu tidak dibalas. Kita tetap teguh meski tidak dihargai. Kita tetap tersenyum meski dijatuhkan. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Jadi, kalau hari ini kamu merasa sakit hati karena kebaikan tidak dihargai, atau kamu kecewa karena orang tidak tahu terima kasih, ingat satu hal, itu bukan karena kamu kurang layak, tapi karena kamu sedang diajarkan bagaimana cara menjadi kuat tanpa kehilangan kelembutan hati. Cara ikhlas ketika dikecewakan orang bukan dengan memaksa lupa, tapi dengan menyadari bahwa yang kita lakukan bukan untuk mereka, tapi untuk dia yang tidak pernah mengabaikan sedikit pun kebaikan. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Hidup yang baik bukan hidup yang bebas dari luka, tapi hidup yang tetap damai, meski pernah terluka. Itulah buah dari ikhlas beramal, bukan sekadar memberi, tapi membebaskan diri dari ekspektasi. Tarik napas lagi, lalu hembuskan perlahan. Bayangkan semua rasa kecewa yang selama ini kamu simpan, pelan-pelan larut dalam hembusan napasmu. Dan ucapkan dalam hati, aku ikhlas, bukan karena mereka layak, tapi karena aku ingin hatiku tenang. Karena yang membuat luka bertahan lama adalah harapan yang tidak dilepaskan.
Saat kita bisa mengatakan, "Ya Allah, aku sudah mencoba dan sisanya aku serahkan padamu," maka saat itu juga beban di pundak kita akan terasa lebih ringan. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Kita sering lupa bahwa tawakal itu bukan tentang menunggu balasan, tapi tentang menyerahkan hasil setelah usaha. Jadi, kalau kamu pernah berbuat baik tapi malah disakiti, atau merasa lelah karena tidak pernah dilihat, ingat bahwa Allah Maha melihat. Mungkin orang-orang lupa, mungkin mereka membalas dengan keburukan, tapi Allah tidak pernah lupa dan Allah tidak pernah membiarkan kebaikanmu sia-sia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dan mungkin saat ini kamu sedang belajar tentang makna cinta yang lebih tinggi. Cinta tanpa syarat, cinta tanpa pamrih, cinta yang tidak menggantungkan diri pada manusia, tapi berlabuh pada kasih sayang Tuhan. Kita duduk sebentar, tenangkan diri, dan pelan-pelan lepaskan semua hal yang tidak perlu kita simpan lagi. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan hati kita hancur karena mereka. Cara agar tidak sakit hati karena perlakuan orang lain adalah dengan memindahkan pusat penerimaan kita dari manusia ke Tuhan. Dan kalau kita bisa tetap berbuat baik meskipun tidak dibalas, itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Tarik napas pelan lagi dan katakan dalam hati, "Aku sudah cukup dan Allah cukup bagiku." Karena ketenangan itu bukan datang dari penghargaan manusia, tapi dari hubungan kita dengan Allah yang tidak pernah mengecewakan. Kalau kamu sedang merasa kecewa hari ini, tulis di kolom komentar apa yang sedang kamu ikhlaskan. Yuk kita saling menguatkan, karena di dunia ini kita nggak sendiri dan Allah tidak pernah jauh. Sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa saat ia memanjatkan doa ketika terzalimi. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadikan Mood Streams teman setiamu, yang paling mengerti kamu. Pastikan kamu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.